Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Agribisnis. Kali ini kita akan bicarakan tentang manajemen modal kerja dan kas. Ada 7 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian modal kerja, pentingnya modal kerja, kebijakan modal kerja, pembiayaan jangka pendek, kas dan anggaran kas, teknik pengelolaan kas, serta model konversi kas. Modal kerja bisa didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari, baik untuk membeli bahan baku, membayar biaya tenaga kerja, ataupun untuk membayar biaya overhead pabrik. Ada beberapa definisi modal kerja menurut para ahli. Yang pertama oleh Weston and Copeland menyatakan bahwa modal kerja merupakan suatu analisis yang saling berhubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar, atau modal kerja juga menyangkut pada manajemen keuangan dalam jangka pendek. Sedangkan menurut Giffman, modal kerja merupakan jumlah aktiva lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan menurut Weston and Brigham bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam jangka pendek, baik berupa kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Ada 4 jenis modal kerja. Yang pertama adalah modal kerja bersih. Ini merupakan selisih dari aktiva lancar dengan pasifa lancar, yang biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan hutang jangka pendek. Sedangkan modal kerja kotor ini adalah total aktiva lancar atau modal kerja tradisional. Modal kerja fungsional ini merupakan aktiva lancar untuk menghasilkan pendapatan saat ini. Terdiri dari persediaan, piutang sebesar harga pokok penjualan dan penyusutan. Dan terakhir adalah modal kerja potensial yang terdiri dari surat berharga dan keuntungan dalam piutang. Nah, kebijakan modal kerja ini sering dihubungkan dengan jangka waktu pinjaman dan tingkat bunga, di mana makin panjang umur pinjaman maka makin tinggi pula tingkat bunganya. Ada beberapa strategi dalam kebijakan modal kerja. Yang pertama adalah strategi agresif, yaitu menggunakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk kebutuhan permanen dan sumber pembiayaan jangka pendek untuk kebutuhan musiman. Sedangkan strategi konservatif menggunakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk seluruh kebutuhan dana. Dan strategi moderat, modal kerja biasanya dipenuhi oleh 50% hutang jangka pendek dan 50% hutang jangka panjang. Modal kerja ini sangat penting bagi perusahaan karena sebagian besar pekerjaan manajer keuangan terfokus pada kegiatan operasional perusahaan yang memerlukan modal kerja. Selain itu juga bagi perusahaan kecil sangat sulit untuk memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal, serta juga alasan perkembangan pertumbuhan penjualan yang berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Untuk pembiayaan jangka pendek, nah ini berupa hutang jangka pendek yang dijadwalkan akan dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Pembiayaan jangka pendek bisa berupa hutang dagang, pinjaman dari bank, surat hutang, hutang biaya, hutang pajak, hutang dividen, hutang jangka panjang jatuh tempo, hutang bunga maupun penerimaan yang diterima di muka. Nah, untuk hutang dagang biasanya tergantung dari jenis usaha, misalnya perusahaan dagang atau industri. Kebijakan hutang dagang juga harus dikaitkan dengan besarnya potongan tunai pembelian dengan tingkat suku bunga jangka pendek. Misalnya pembelian bahan baku secara kredit dengan syarat 2/10N30. Artinya kalau hutang pembelian bahan baku itu dibayar sebelum tanggal 10, maka kita akan mendapatkan potongan 2%. Dan paling lambat harus dibayar dalam waktu 30 hari. Atau bisa juga berupa pinjaman dari bank. Ini dalam neraca nanti akan tampak sebagai perkiraan not payable, yaitu bentuk pinjaman yang hanya menandatangani surat hutang. Atau juga bisa berupa surat dagang atau surat hutang, yaitu surat hutang perusahaan besar yang dijual kepada perusahaan lain, kepada perusahaan asuransi ataupun dana pensiun bank. Atau bisa juga dalam bentuk hutang biaya, yaitu biaya yang masih harus dibayar seperti listrik, biaya air, biaya telepon, dan lain sebagainya. Di mana hutang biaya terjadi karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau pada saat jatuh tutup buku, kewajiban tersebut belum jatuh tempo. Bisa juga berupa hutang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar, misalnya pajak keuntungan perusahaan, pajak PBB, pajak upah, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hutang dividen, yakni berupa dividen yang harus dibayarkan, di mana pada saat rapat umum pemegang saham ditetapkan bagaimana pembayaran dividen. Bentuk lain misalnya hutang jangka panjang jatuh tempo, yaitu perusahaan memiliki akumulasi jumlah hutang jangka panjang jatuh tempo yang besar dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak likuid dan dapat hilang kepercayaan dari kreditur.
Bentuk lain misalnya adalah hutang bunga, yaitu bunga yang masih harus dibayar, ataupun penerimaan yang diterima di muka berupa uang muka yang dibayar oleh pelanggan. Nah, bentuk lain berupa kas dan surat berharga, di mana kas adalah investasi dan operasi dari suatu perusahaan yang terdiri dari mata uang dan giro dan rekening koran di bank. Ada beberapa motif perusahaan memiliki kas. Yang pertama adalah untuk keperluan transaksi operasional perusahaan, kemudian untuk menangkap peluang bisnis sewaktu-waktu, ataupun untuk mengantisipasi keadaan darurat. Nah, sirkulasi kas perusahaan ini nanti akan saling berkaitan antara ketersediaan kas dengan persediaan dan juga piutang perusahaan. Ada beberapa teknik pengelolaan kas. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan masa floating atau mengambang, di mana masa mengambang ini merupakan perbedaan antara saldo yang diperlihatkan dalam buku cek dan saldo pada catatan bank. Nah, pengeluaran mengambang merupakan nilai dari cek yang telah ditulis tapi masih dalam proses sehingga belum dikurangkan dari neraca saldo rekening kita di bank, sedangkan penagihan mengambang merupakan jumlah cek yang telah kita terima yang belum dikredit ke rekening kita. Nah, yang kedua dengan mempercepat penerimaan, yaitu dibayar di muka dengan membuka cek mundur atau pemberian cash diskon, atau dengan memperlambat pembayaran dengan cara membuka bilet giro dengan tanggal mundur atau tagihan jatuh tempo. Ada beberapa model konversi gas. Yang pertama adalah model konversi kas yang kita sebut sebagai model BUMOL. Ini untuk menentukan jumlah sekuritas yang ideal untuk dikonversi ke kas dengan mempertimbangkan biaya konversi dari sekuritas ke uang kas. Nah, untuk menghitung rumus model BUMOL ini kita gunakan akar dari 2 kali biaya konversi kali kebutuhan kas dibagi dengan biaya oportunitas, ya. Nah, untuk model BUMOL ini total biaya yang dikeluarkan dalam mengelola uang kas yang efisien bisa kita hitung dari penjumlahan antara biaya konversi kali jumlah konversi dengan biaya oportunitas dikali rata-rata jumlah kas, di mana jumlah konversi sama dengan periode kebutuhan kas 1 tahun dibagi dengan nilai economic conversion quantity-nya. Nah, contoh soal, misalkan kebutuhan kas dalam setahun adalah 500 juta dengan biaya menjual atau membeli sekuritas sebesar 50.000 dan penghasilan sekuritasnya 15%, maka berapa total biaya untuk mengelola kas yang efisien? Nah, di sini kita bisa menghitung nilai economic conversion quantity dengan cara akar dari 2 kali 50.000 kali 500 juta dibagi dengan 0,15, ya, sehingga didapatkan nilai economic conversion quantity-nya sebesar 18 juta sekian. Ini berarti bahwa setiap kali konversi dari sekuritas ke kas, maka jumlah ekonomis yang dikonversi adalah 18 juta sekian, ya. Dengan jumlah konversi sebanyak kebutuhan kas per tahun dibagi dengan nilai economic conversion quantity yang sudah kita hitung, sehingga didapatkan 500 juta dibagi dengan 18 juta sekian atau sebanyak 28 kali. Artinya konversi dari sekuritas ke bentuk kas selama 1 tahun dilakukan sebanyak 28 kali. Dengan rata-rata jumlah kas yang ada adalah 18 juta sekian dibagi dengan 2, sehingga didapatkan nilai 9 juta sekian, ya. Maka total biayanya itu adalah 50.000 dikali 28 ditambah 0,15 kali 9 juta sekian, ya. Nah, 50.000 itu adalah biaya konversi dikali dengan jumlah kali konversi dalam setahun dikali dengan dikali dengan 0,15 merupakan biaya oportunitas dikali dengan jumlah rata-rata kas, ya, sehingga kita dapatkan total biayanya 2,7 juta sekian. Jadi biaya untuk mengelola kas yang efisien selama setahun adalah 2.769.000 sekian. Ini terdiri dari biaya setiap konversi kas sebesar 1.400.000 dan biaya penghasilan bunga hilang sebanyak 1.369.000. Materi ini merujuk pada beberapa daftar pustaka seperti yang ada pada slide, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.